Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk semuanya. Anak-anak ibu, pastikan kalian berada di rumah masing-masing dan tetap semangat. Nah, hari ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.7, yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk keterampilannya KD 4.7, membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Tujuannya, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan konsep bioteknologi dengan benar, menyebutkan beberapa contoh bioteknologi dengan benar, kemudian membuat produk-produk bioteknologi dengan benar. Selanjutnya, dapat menjelaskan proses-proses bioteknologi dengan tepat. Nah, anak-anak ibu, kalian masih ingat tidak tentang penjelasan 5 kingdom di kelas 7 dulu? Itu adalah pengelompokannya berdasarkan ciri-cirinya. Coba kalian sebutkan. Iya, tepuk tangan bagi yang masih ingat. Ya nak ya. Kemudian tentunya ada mikroorganisme dan ada juga semakin tinggi tingkatannya. Nah, anak-anak ibu, hari ini materinya adalah tentang bioteknologi. Ibu ingatkan kembali, tujuannya adalah menjelaskan konsep bioteknologi, menyebutkan beberapa contoh bioteknologi, membuat produk bioteknologi, menjelaskan proses bioteknologi. Kalau saat udara panas, enaknya kita ngapain? Wah, enaknya minum es nata de coco misalnya. Nata de coco dari apa? Itu melalui proses yang namanya bioteknologi. Baiklah, Ibu jelaskan tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari dua kata, bio dan teknologi. Bio berarti hidup, sedangkan teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis. Maka bioteknologi adalah pemantapan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk jasa guna kepentingan manusia. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kalian melihat video tersebut. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen. Agen di sini tidak seperti FBI atau CII, melainkan berupa mikroorganisme yang baik dalam membantu bioteknologi. Misalkan tempe jamur Rhizopus oryzae dan nata de coco bakteri Acetobacter psillum. Berdasarkan jenisnya, bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Perbedaan keduanya ialah bioteknologi konvensional atau tradisional menggunakan mikroorganisme utuh langsung. Teknologi, peralatan, dan teknik digunakan sederhana.
pemanfaatan mikroorganisme terbatas, sementara yang modern menggunakan sebagian bagian mikroorganisme berupa DNA dan enzim, teknologi canggih, dan pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Contoh bioteknologi konvensional atau tradisional, kecap, yang modern bayi tabung dan cloning. Penerapan bioteknologi. Yang pertama, di bidang industri, makanan dan minuman, contohnya anggur, obat-obatan antibiotik, pertambangan melepas biji emas, dan energi biogas. Kedua, di bidang pertanian, kultur jaringan, contohnya anggrek di teras Budian, dan hidroponik. Ketiga, di bidang peternakan, cloning dan vaksin hewan. Keempat, di bidang reproduksi, inseminasi buatan dan bayi tabung. Salah satu contoh pembuatan tempe. Disediakan biji kedelai 2 kg, ragi tempe 1 sendok teh. Cara membuatnya, kedelai dibersihkan dan direndam, buang kulitnya. Setelah itu dikukus, didinginkan, dan diberikan ragi. Setelah diberikan ragi rhizopus, kemudian dibungkus dan didiamkan selama lebih kurang 1-2 hari. Nah, pemanfaatan bioteknologi tidak sebatas yang Ibu jelaskan ya anak-anak pintar, namun akan terus dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Dan kebutuhan manusia juga tidak menutup kemungkinan kalian yang akan menemukan penggunaan bioteknologi lainnya. Makanya belajar yang rajin ya. Nah, untuk percobaannya tidak hanya seperti contoh tempe tadi, tetapi kalian bisa mempraktekkan tentang tape, kemudian nata de coco, dan lain-lain. Silakan kalian mencoba membuat salah satu produk bioteknologi. Bagaimana anak-anak Ibu? Setelah pembelajaran hari ini, tentunya kalian dapat memahami tentang konsep bioteknologi dengan benar. Marilah sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa guna kepentingan manusia. Beberapa contoh tentang bioteknologi sesuai dengan macamnya bahwa bioteknologi dibedakan menjadi 2, konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional, bioteknologi yang menggunakan alat-alat yang sederhana dan digunakan dalam jumlah yang sedikit dan biasanya menggunakan mikroorganisme secara langsung. Contohnya, pada makanan bisa pembuatan tempe, di mana menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae, dan lain-lain. Kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern itu melibatkan teknik rekayasa tanaman transgenik misalnya, kemudian menggunakan alat-alat yang canggih dan diproduksi dalam jumlah yang banyak atau massal. Contohnya, anggrek di rumah Ibu yang banyak itu adalah hasil dari kultur jaringan. Itu bukan Ibu yang mengkultur jaringannya, tetapi Ibu membeli dari hasil kultur jaringan yang dilakukan di lab. Seperti itu ya nak ya. Selanjutnya, kesimpulan ketiga, kalian dapat membuat produk bioteknologi. Kalian bisa melakukannya berdasarkan sistematika. Jadi, kalian bisa menghasilkan tugas portofolio berupa laporan dari hasil yang kalian amati. Tuliskan judulnya, kemudian tujuannya, alat dan bahannya, cara kerjanya, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil bisa berupa tabel dan gambar. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Bisa dipahami anak ibu ya. Tetap semangat dan pastikan kalian berada di rumah masing-masing. Apabila harus memaksa kalian berada di luar rumah, maka kalian harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf kepada Allah, ibu mohon ampun. Marilah sama-sama kita melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.